Kejutan besar muncul dari dunia voli di Turki ketika salah satu legenda terbesar dalam sejarah voli wanita Turki, Neslihan Demir, memberikan komentar terkait kedatangan bintang voli asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, ke klub divisi kedua, Manisa BBSK. Meskipun Megawati belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama klub barunya tersebut, pernyataan dari Neslihan Demir langsung menarik perhatian banyak media dan penggemar voli di tanah air. Untuk mengetahui informasi menarik lainnya, jangan lewatkan video ini sampai akhir. Megawati Hangestri pernah menjadi pusat perhatian besar saat bermain di Liga Vikne Korea, di mana ia mendapatkan julukan Ratu Headshot karena smash keras dan tepat sasaran yang sering membuat lawan kesulitan. Dalam 2 musim bermain bersama Red Sparks, ia berhasil membawa timnya ke babak playoff dan mencatat sejumlah rekor pribadi, termasuk menjadi salah satu top skor liga. Kini, Megawati memulai petualangan baru di Turki bersama klub Manisa BBSK, sebuah tim yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Turki. Keputusan ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi dan tanda tanya dari berbagai pihak. Namun, menurut Neslihan Demir, langkah yang diambil Megawati menunjukkan keberanian dan tekad besar dari sang pemain. Banyak orang berasumsi bahwa bermain di divisi kedua berarti langkah mundur, tetapi menurut Nesli Demir, justru sebaliknya. Ia percaya bahwa kehadiran pemain berkualitas seperti Megawati di klub seperti Manisa BBSK akan membawa dampak positif yang signifikan, meningkatkan standar mental, teknik, dan daya saing tim secara keseluruhan. Jika Megawati tetap fokus dan konsisten, Neslihan yakin bahwa dia mampu membawa Manisa ke kompetisi tertinggi Liga Turki, Sultan Larligi, pada musim berikutnya. Selain itu, Neslihan Demir juga menyoroti perkembangan pesat dalam dunia voli wanita di Turki saat ini, namun ia menekankan bahwa masih ada ruang besar untuk inovasi dan kekuatan baru. Ia menilai bahwa pemain-pemain dari Asia, termasuk Megawati yang memiliki etos kerja tinggi dan semangat kompetitif, dapat memberikan kontribusi besar terhadap dinamika liga. Kehadiran Megawati sudah cukup terasa meskipun belum tampil resmi. Media mulai membicarakan kehadirannya, dan penggemar mulai mengikuti perkembangan klub Manisa BBSK dengan antusias. Ia pun menyatakan menantikan debut Megawati dengan penuh semangat. Dengan dukungan dari figur besar seperti Neslihan Demir, harapan masyarakat terhadap kiprah Megawati di Turki semakin tinggi. Meski menghadapi berbagai tantangan, kehadirannya dianggap membawa angin segar dan potensi kejutan besar di musim mendatang. Kini, perhatian tertuju pada tanggal debut Megawati di lapangan. Apakah ia mampu membuktikan ramalan Neslihan Demir dan membawa Manisa BBSK menuju puncak kejayaan di Liga Turki? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, Megawati Hangestri bukan hanya sekadar nama asing, ia datang membawa harapan besar dan semangat juang yang patut dihormati. Sementara itu, peluang bagi Manisa BBSK untuk mendatangkan pemain Indonesia lainnya setelah Megawati juga terbuka lebar. Salah satu kandidat potensial adalah Junaida Santi, pemain muda berbakat dari Indonesia yang sebelumnya bergabung dengan agensi pemain voli di Istanbul, Turki. Saga transfer Junaida Santi semakin menguat setelah namanya tercantum dalam daftar pemain yang tersedia untuk direkrut oleh klub lain, sebagaimana dikonfirmasi oleh laman lamancaatletis.com. Jika klub tertarik, kesempatan untuk menambah kekuatan di skuad mereka sangat terbuka. Megawati sendiri pernah merekomendasikan Junaida Santi sebagai calon pemain asing yang layak bergabung di klub Turki. Ia menyebut bahwa pemain muda seperti Junaida memiliki potensi besar dan bisa mengikuti jejaknya di kompetisi internasional. Dalam wawancara, Junaida menyatakan terbuka terhadap tawaran bermain di luar negeri, walaupun saat ini belum ada kepastian resmi. Ia mengaku sangat ingin mencoba pengalaman baru dan bermain di kompetisi internasional. Di sisi lain, Megawati Hangestri kemungkinan akan absen dalam tur pramusim klub barunya, Manisa BBSK. Klub akan menggelar sejumlah pertandingan sebagai bagian dari persiapan sebelum kompetisi resmi dimulai. Salah satu turnamen pramusim yang akan diikuti adalah turnamen mini girls volleyball yang berlangsung di Tarik Almi Sport Hall pada Sabtu, 19 Juli 2025, sebagai penghormatan kepada almarhum Ferdi Zirek, mantan wali kota Manisa BBSK yang baru saja meninggal dunia. Walaupun Megawati tidak tampil dalam turnamen ini, kehadirannya tidak akan mempengaruhi jalannya pertandingan, karena turnamen ini ditujukan untuk para pemain muda dan diikuti oleh 6 tim peserta, termasuk Manisa BBSK dan tim-tim lain dari daerah tersebut. Dengan demikian, langkah Megawati di dunia voli Turki masih berada dalam tahap awal dan penuh dengan peluang. Dukungan dari figur seperti Neslihan Demir diharapkan mampu mendorongnya untuk tampil maksimal dan membawa perubahan positif bagi klub dan liga secara keseluruhan. Masa depan karir Megawati di Turki sangat bergantung pada performa dan konsistensinya di lapangan. Jika ia mampu membuktikan kemampuannya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain kunci yang membantu Manisa BBSK meraih prestasi tertinggi di kompetisi tersebut.
Secara keseluruhan, kehadiran Megawati Hangestri di Liga Turki bukan hanya soal kompetisi semata, tetapi juga menjadi simbol bahwa pemain dari Asia, khususnya Indonesia, memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Semangat dan etos kerja tinggi yang ia miliki menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Dengan dukungan dari semua pihak, termasuk legenda seperti Neslihan Demir, tidak menutup kemungkinan bahwa langkah Megawati di Turki akan menjadi babak baru yang penuh keberhasilan dan kejutan di masa mendatang. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dan siapa tahu, suatu saat nanti, nama Megawati akan terpampang sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Turki, membawa kebanggaan bagi Indonesia dan dunia voli internasional. Krisis Kovo. Ancaman larangan terhadap Megawati Hangestri dan upaya menyelamatkan popularitas Liga Voli Korea. Dunia voli Korea Selatan saat ini berada dalam ketegangan, dilecut oleh kontroversi menyusul pernyataan keras dari Presiden Korea Volleyball Federation, KOVO, Cho Won-tae. Dalam beberapa bulan terakhir, popularitas Liga Voli Nasional ini mengalami penurunan yang signifikan, dan isu tersebut dianggap terkait erat dengan polemik seputar bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri. Situasi ini menciptakan gelombang reaksi yang melibatkan banyak pihak, memunculkan berbagai pandangan mengenai keadilan dan keberlanjutan dalam olahraga ini. Ketimpangan gaji dan gejolak yang memicu badai. Megawati, yang akrab disapa Megatron oleh para penggemar di Korea, mulai mencuri perhatian sejak bergabung dengan tim Red Sparks 2 musim lalu. Ia telah menunjukkan performa yang sangat mengesankan, membawa timnya mencapai posisi runner-up di V-League. Namun, di balik pencapaian yang gemilang tersebut, terdapat ketidakadilan yang mencolok dalam hal kompensasi. Gaji Megawati sebagai pemain kuota Asia sangat jauh di bawah standar gaji pemain lokal, meskipun kontribusinya tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada musim pertamanya, gaji yang diterima Megawati hanya sekitar 1,5 miliar rupiah, sementara pemain Korea yang memiliki peran lebih kecil dalam tim bisa menerima bayaran berlipat ganda. Ketidakadilan ini memicu gelombang kritik yang kuat dari para penggemar serta media. Segera setelah Megawati beberapa kali melontarkan ketidakpuasan mengenai sistem wasit dan rotasi pemain, kampanye daring yang diadakan oleh para pendukungnya semakin memperuncing situasi. Hal ini kerap dianggap sebagai bentuk pemberontakan terhadap otoritas KOVO, yang tentunya semakin membuat situasi menjadi tegang. Ancaman dari Cho Won-tae, tindakan tegas terhadap ketegangan. Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Seoul Sports Center, Cho Won-tae menyatakan bahwa KOVO memiliki prinsip yang kuat terkait dengan keselarasan dalam liga. Ia menegaskan, kami tidak akan mentolerir tindakan yang merusak harmoni liga. Apabila Megawati terus memicu ketegangan, sanksi keras, termasuk larangan untuk bermain di kompetisi Korea, bisa diberlakukan. Pernyataan ini mencerminkan ketidakpuasan federasi terhadap tindakan Megawati dan bagaimana hal tersebut dianggap dapat merusak citra liga. Cho Won-tae juga tidak menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Ia mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir, jumlah penonton dan penayangan langsung mengalami penurunan sebesar 25%. Hal ini dikaitkan dengan ketidakadilan dalam pengelolaan liga dan konflik internal yang berlangsung. Sebagai langkah untuk merespons permasalahan ini, KOVO berencana untuk melakukan reformasi pada sistem wasit yang dianggap cacat dan menggelar acara Week of Unity, di mana mereka ingin menarik kembali minat para penggemar dengan penawaran diskon tiket. Implikasi terhadap Red Sparks dan Proliga Indonesia. Sementara itu, di tanah air Megawati, spekulasi terkait masa depannya semakin memanas. Gresik Petrokimia, yang kabarnya berkeinginan merekrut Megawati, kini menghadapi ketidakpastian apakah sang bintang bisa bermain di babak final Proliga 2025. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam kompetisi domestik di Indonesia, di mana Megawati merupakan sosok yang sangat diandalkan. Di sisi lain, tim Jakarta Pertamina Vastron, yang juga dikenal sebagai Popsivo Polwan, sukses mengalahkan Gresik Petrokimia dengan skor 3-1 dalam pertandingan sebelumnya. Pelatih Gerardo Daglio dari Jakarta Pertamina Vastron mengakui bahwa keberadaan Megawati akan menjadi tantangan besar bagi tim manapun yang berhadapan dengan Petrokimia. Ia menegaskan, Petrokimia adalah tim yang kuat, terutama jika Mega bermain. Kami beruntung karena kami belum bertemu dengannya di putaran ini. Pertanyaan besar, akankah Megawati dibungkam? Dengan adanya ancaman dari KOVO,
Reaksi terhadap situasi ini muncul dari berbagai kalangan. Sebagian penggemar di Korea mendukung langkah tegas yang diambil oleh federasi, berpendapat bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk menjaga integritas dan kedamaian dalam liga. Namun, di sisi lain, banyak pula yang mengecam ancaman tersebut sebagai langkah yang tidak adil dan sebagai cara untuk menutupi ketidakadilan sistem yang sudah berlarut-larut. Penilaian ini semakin menguatkan argumen bahwa KOFO seharusnya lebih fokus pada penyelesaian isu-isu mendasar yang menyangkut kesejahteraan para pemain. Dalam diskusi yang berkembang di media sosial, para penggemar mulai memperdebatkan tentang perlunya reformasi dalam sistem gaji dan kontrak di KOFO. Mereka menekankan bahwa jika perbedaan gaji antara pemain lokal dan pemain kuota Asia terus berlanjut, akan semakin sulit untuk mempertahankan kualitas liga serta menarik bakat-bakat terbaik dari negara lain. Banyak penggemar yang merasa bahwa jika KOFO ingin mempertahankan dan bahkan meningkatkan daya tarik liga, mereka perlu menawarkan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua pemain, tanpa memandang asal-usulnya. Mempertahankan keberagaman di liga. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam perdebatan ini adalah pentingnya keberagaman dalam kompetisi. Kehadiran pemain asing, terutama dari negara-negara Asia, seperti Megawati, seharusnya dijadikan sebagai kesempatan untuk memperkaya pengalaman dan meningkatkan kualitas permainan di liga. Namun, ketidakadilan yang dihadapi oleh pemain seperti Megawati justru bisa menciptakan persepsi negatif tentang bagaimana KOFO memperlakukan atlet asing. Para analis olahraga mulai memberikan pandangan bahwa KOFO perlu menjalin dialog yang lebih baik dengan para pemain, pelatih, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Reformasi dalam sistem kontrak, penentuan gaji yang lebih adil, serta kejelasan dalam peraturan mengenai pemain asing adalah beberapa bidang yang perlu dibahas dalam rangka membuka jalan bagi liga yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Harapan untuk masa depan. Situasi ini juga telah membuka kembali dialog mengenai pentingnya menciptakan ekosistem yang lebih sehat dalam olahraga voli. Banyak pengamat yang berharap KOFO dapat belajar dari pengalaman ini dan mengambil langkah proaktif untuk memperbaiki hubungan dengan para atlet serta menghindari ketegangan yang tidak perlu. Mereka percaya bahwa jika KOFO mendengarkan suara dari para pemain dan menggali solusi yang konstruktif, hal ini tidak hanya akan bermanfaat bagi Megawati tetapi juga untuk semua pemain yang terlibat di liga. Di sisi lain, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa diambil oleh federasi lain di Asia Tenggara. Dengan meningkatkan kondisi bagi pemain asing dan memberdayakan mereka, liga di kawasan ini dapat berkembang secara bersamaan dan memperkuat daya tarik olahraga voli di kancah internasional. Mengapa baru terungkap sekarang? Pyo Seung-ju mengikuti jejak Megawati Hangestri pensiun dari Liga Voli Korea. Keputusan untuk pensiun dari dunia voli seringkali menjadi momen yang penuh emosi dan tanda tanya. Salah satu keputusan yang baru-baru ini menjadi sorotan adalah yang diambil oleh Pyo Seung-ju. Ia mengikuti jejak Megawati Hangestri dengan menolak untuk melanjutkan karir di Liga Voli Korea pada musim depan. Namun, berbeda dengan Megawati yang memilih untuk kembali ke tanah kelahirannya dan melanjutkan karir di Indonesia, Pyo Seung-ju memutuskan untuk gantung sepatu. Ini adalah keputusan yang mengejutkan banyak orang, terutama karena Pyo masih merupakan pemain yang tergolong cukup produktif meskipun usianya tidak lagi muda. Alasan pensiun yang mengejutkan. Dalam sebuah wawancara yang diadakan oleh Cha Sang-hang, seorang pengamat voli terkemuka di Korea, Pyo menjelaskan alasannya untuk tidak lagi melanjutkan karir di Liga Voli Korea. Dia menyatakan bahwa dirinya sudah merasa lelah dengan sikap KOFO yang dianggapnya tidak adil. Pyo juga memberikan informasi baru yang mengungkapkan alasan sebenarnya di balik keputusan Megawati untuk tidak memperpanjang kontrak di Liga Korea. Ternyata, pernyataan yang menyebutkan bahwa Megawati memilih untuk merawat ibunya adalah sebagian dari kebenaran, tetapi bukan satu-satunya faktor. Pyo menjelaskan bahwa Megawati juga merasa muak dengan perlakuan KOFO terhadap pemain asing di liga tersebut. Red Sparks dan tantangan masa depan. Situasi ini semakin rumit bagi tim Red Sparks, yang kini sedang berusaha melakukan transformasi setelah kepergian kedua pemain asing mereka, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Dengan ditinggal oleh dua pemain kunci tersebut, banyak pengamat memprediksi bahwa Red Sparks akan mengalami penurunan performa yang signifikan. Dalam 2 musim terakhir, keberhasilan Red Sparks untuk terus lolos ke babak playoff tidak terlepas dari kontribusi luar biasa Megawati, yang seringkali menjadi penentu dalam meraih poin.
Sebagai pengganti Megawati, tim telah merekrut Wiapue Sitong asal Thailand. Namun, banyak yang meragukan kualitas pemain ini dibandingkan dengan Megawati yang sudah terbukti memiliki kemampuan luar biasa di lapangan. Kapten Red Sparks, Young Hae-seon, berusaha memberikan semangat dengan menyatakan keyakinannya untuk mengatasi tantangan ini. Ia berpendapat bahwa meskipun kehilangan pemain-pemain kunci, timnya masih dapat menciptakan musim yang sukses seperti sebelumnya. Manuver strategis yang dipertaruhkan. Dalam konteks transisi pemain, tahun lalu pergeseran Bukilic ke posisi outside hitter sudah menemui banyak kritik. Pada awal musim, banyak yang meragukan keputusan ini, terutama karena performa Bukilic yang lebih tinggi dalam mencetak poin bersama tim sebelumnya ketimbang Megawati. Namun, pelatih Koh Jin berhasil menunjukkan bahwa rencana tersebut dapat berjalan baik, di mana Bukilic yang memiliki kemampuan bertahan yang baik dapat memberikan dampak positif pada permainan tim. Tetapi, saat ini, terdapat kekhawatiran di kalangan penggemar karena kondisi yang kurang menguntungkan bagi Red Sparks. Perekrutan Wiapue sebagai pengganti Megawati sangat berisiko, mengingat latar belakang cedera ACL yang diderita Wiapue sebelumnya. Ini membuat banyak orang cemas akan kemampuan tim untuk bersaing di liga musim mendatang, terutama tanpa kehadiran dua pemain yang bukan hanya berbakat tetapi juga berpengalaman. Pensiun Pyo Seung-ju, keputusan yang berat. Keputusan Pyo untuk pensiun dari voli profesional pada usia yang bisa dibilang cukup muda tentu saja mengejutkan. Pyo Seung-ju, yang dikenal sebagai pemain luar yang solid, merasakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap KOFO dan sistem yang ada, yang dianggapnya tidak menguntungkan bagi pemain, terutama pemain asing. Dalam pernyataannya di media sosial, Pyo mengungkapkan rasa kekecewaannya, menyatakan bahwa selama karir 15 tahunnya, ia tidak mendapat cukup pengakuan atas usaha dan kerja keras yang telah diberikan. Melalui Instagram pribadinya, Pyo menulis tentang kesulitan yang dihadapinya dalam negosiasi kontrak dengan klub Red Sparks, serta kendala yang dialaminya dalam menemukan tim baru. Sayangnya, tawaran dari tim lain tidak datang seperti yang diharapkan, dan ketika saatnya tiba untuk menandatangani kontrak, tidak ada yang terwujud. Ini mengakibatkan Pyo harus menerima kenyataan pahit yang memaksanya untuk pensiun lebih awal. Kekecewaan terhadap KOFO. Saat diwawancarai lebih lanjut, Pyo mengekspresikan kekecewaannya terhadap KOFO, yang dalam pandangannya tidak hanya tidak adil terhadap dirinya, tetapi juga terhadap Megawati. Ia merasa bahwa federasi lebih fokus pada menjaga nama baik dan tradisi tertentu daripada melindungi semua pemain secara adil. Menurut Pyo, KOFO terkesan memberikan dukungan kepada tim tertentu, seperti Pink Speeders, yang dianggapnya sebagai langkah untuk menghormati ikon voli Korea, Kim Yeon-kong, yang baru saja pensiun. Kedua pemain ini, Pyo dan Megawati, menjadi pajangan dari situasi yang lebih besar dalam Liga Voli Korea. Keduanya telah merasakan dampak dari cara KOFO mengelola liga dan berinteraksi dengan para pemain. Kedua keputusan penting ini menjadi simbol ketidakpuasan yang meluas di kalangan atlet terhadap regulasi yang ada. Menyongsong masa depan. Dengan semua kejadian ini, banyak penggemar mulai mengkhawatirkan masa depan Liga Voli Korea. Apakah KOFO akan mendengarkan keluhan para pemain dan melakukan pembaruan untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua? Akankah langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa semua pemain, baik lokal maupun asing, mendapatkan perlakuan yang sama dan kesempatan yang setara? Sementara itu, sosok-sosok seperti Pyo dan Megawati mungkin akan terus melawan ingatan, bagaimana kedua pemain ini telah berjuang di liga yang seharusnya menawarkan kesempatan bagi mereka untuk bersinar. Tidak ada yang tahu pasti jalan yang akan diambil keduanya ke depan, tetapi banyak orang berharap bahwa mereka akan menemukan tempat di mana keterampilan dan dedikasi mereka akan dihargai dengan semestinya. Kita semua berharap agar KOFO memperhatikan perubahan ini demi masa depan yang lebih cerah bagi liga, atlet, dan tentunya para penggemar yang sangat mencintai voli. Semoga dengan pengunduran yang mengejutkan ini, semua pihak dapat berkomitmen untuk menciptakan liga yang lebih inklusif, profesional, dan berkeadilan untuk semua pemain. Skandal Felix, pembongkaran drama pensiun Kim Yeon-kong yang diduga untuk manipulasi gelar juara. Kemenangan tim Pink Speeders di Felix musim 2024 hingga 2025 kini menjadi sorotan karena adanya kontroversi besar yang mencoreng momen euforia tersebut. Dalam pengungkapan yang mengejutkan, analisis terkemuka asal Korea Selatan, Cha Sang-hun,
mengungkap dugaan manipulasi di balik kompetisi yang melibatkan legenda voli Kim Yong-kong serta Federasi Voli Korea, KOVO. Pertandingan yang dipenuhi kejanggalan, dari keputusan wasit hingga narasi pensiun. Sepanjang babak playoff, banyak kejanggalan yang teramati dan membangkitkan rasa curiga. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, beberapa tindakan mencolok menciptakan ketidakadilan yang jelas, seperti 1. Proses video challenge yang memakan waktu. Keputusan yang diambil melalui video challenge seakan lambat jari, dan seringkali menyebabkan kerugian bagi lawan-lawan Pink Speeders. Ini menciptakan atmosfer frustrasi yang jelas terlihat. 2. Ketidaksetaraan dalam penegakan aturan. Beberapa pelanggaran ringan dari tim Red Sparks, termasuk yang dilakukan oleh Megawati Hangestri, dihukum dengan tegas. Sedangkan pelanggaran serupa dari pemain Pink Speeders cenderung diabaikan oleh wasit. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi penegakan aturan dalam pertandingan. 3. Net touch yang luput. Dalam final, terjadi insiden net touch dari seorang pemain Pink Speeders yang tidak terdeteksi oleh wasit, menciptakan ketidakpuasan di kalangan penggemar dan pemain lawan. Dalam wawancara eksklusif, Cha Sang-hun mengungkapkan pandangannya mengenai situasi tersebut. Dia menegaskan, pengumuman pensiun Kim Yong-kong adalah bagian dari narasi emosional yang dibuat untuk memengaruhi keputusan wasit dan mengubah mental lawan. KOVO tampaknya berupaya menciptakan akhir yang bahagia untuk legenda mereka, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip-prinsip sportivitas. Dugaan Kim Yong-kong, pensiun atau hanya rekayasa? Lebih mengejutkan lagi, Cha mengklaim bahwa Kim Yong-kong sebenarnya belum berniat untuk pensiun. Menurutnya, Kim berencana untuk melanjutkan karirnya di Liga Voli Turki. Ini semua adalah manipulasi untuk memastikan gelar juara. Setelah Velik, dia akan berkompetisi di liga lain, katanya dengan tegas, mengguncang dunia voli dengan pernyataan tersebut. Dampak negatif terhadap Megawati Hangestri dan Red Sparks. Salah satu pihak yang paling dirugikan dalam drama ini adalah Megawati Hangestri dan tim Red Sparks. Dalam perjalanan mereka di Velik, Megawati telah menunjukkan performa yang luar biasa, 2 kali mendapatkan predikat MVP dan membawa timnya ke ambang juara. Namun, di tengah kebangkitan Megawati, dia harus menghadapi tantangan yang tidak hanya berasal dari lawan, tetapi juga dari narasi pensiun yang dibuat-buat ini. Cha Sang-hun mengemukakan, Mega tidak hanya berhadapan dengan tim yang kuat, tetapi juga harus melawan narasi pensiun yang telah dibesar-besarkan. Ini tentunya merupakan salah satu alasan penting mengapa Megawati akhirnya memilih untuk hengkang dari Korea. Langkah baru untuk Megawati di Proliga 2025. Di tengah kontroversi yang melanda Velik, Megawati kini beralih fokus ke final 4 Proliga bersama timnya, Petrokimia Gresik. Untuk saat ini, kehadirannya sangat penting setelah tim ini sempat mengalami keterpurukan di seri pertama. Dengan segala dukungan yang didapat, Megawati diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnya. Fakta menarik membuktikan bahwa Petrokimia merilis video berjudul We Stand With Mega sebagai bentuk dukungan untuk sambut comeback-nya. Momen ini mencerminkan betapa pentingnya sosok Megawati, yang tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan perempuan, terutama sebagai pemain berhijab pertama yang memiliki jejak prestasi di Velik. Pertanyaan kritis yang muncul. Dalam mengurai situasi yang memanas ini, terdapat sejumlah pertanyaan kritis yang harus dijawab. 1. Apakah KOVO mengorbankan integritas kompetisi? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh KOVO, yang terlihat mendukung Kim Yong-kong, menandakan adanya pengorbanan terhadap integritas kompetisi demi pencitraan semata? Ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab demi menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan. 2. Perlu tidaknya investigasi independen? Haruskah ada penyelidikan independen yang menangani keputusan wasit yang dipertanyakan di final Velik? Keputusan-keputusan yang diambil pada momen-momen krusial dapat berpengaruh besar terhadap hasil akhir, sehingga penting untuk memastikan keadilan di dalamnya. Kesimpulan. Artikel ini didasarkan pada analisis mendalam oleh Cha Sang-hun dan laporan-laporan yang beredar di media Korea. Meski KOVO belum memberikan tanggapan resmi mengenai berbagai tuduhan yang mengemuka, skandal ini jelas telah menimbulkan dampak signifikan pada reputasi liga dan para pemain yang terlibat. Dengan skandal ini, harapan untuk sebuah liga yang berintegritas dan adil menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya.
Insiden seperti ini dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap kompetisi, dan diperlukan langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Apakah Kovo akan mendengarkan suara para pengamat, pemain, dan penggemar? Kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus ini ke depan dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk memastikan bahwa sportivitas dan keadilan tetap menjadi prioritas utama dalam dunia voli Korea Selatan. Pujian mengejutkan Kelsey Robinson untuk Petrokimia dan kabar terbaru Vanja Bukilic usai tinggalkan Korea. Dalam dunia olahraga, terutama voli, persaingan dan hubungan antar pemain memainkan peran penting dalam kesuksesan sebuah tim. Terbaru, setelah pertandingan yang menegangkan pada babak final 4 Proliga 2025, pemain asing dari Jakarta Electric PLN, Kelsey Robinson, memberikan pujian tinggi kepada tim Petrokimia Gresik meskipun mereka harus bertanding tanpa bintang utama mereka, Megawati Hangestri. Sementara itu, kabar terbaru juga datang dari pemain asal Serbia, Vanja Bukilic, yang baru saja meninggalkan Liga Voli Korea. Kelsey Robinson mengagumi performa Petrokimia. Setelah pertandingan yang berlangsung ketat melawan Petrokimia, Kelsey Robinson tidak dapat menyembunyikan rasa kekagumannya terhadap performa tim yang dilatih oleh Jeff Jiang ini. Menurut Robinson, meskipun tidak diperkuat Megawati, Petrokimia tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan permainan yang solid. Mereka sangat mengesankan. Tanpa kehadiran Mega, mereka masih bisa bermain dengan baik. Permainan mereka tetap kolektif dan tidak tergantung pada satu pemain saja, ungkap Robinson, yang merupakan pemain asal Amerika Serikat. Dia lebih lanjut menjelaskan tentang keunggulan tim Petrokimia dalam hal teknik permainan. Setter mereka sangat cerdas, libero tampak tangguh, dan serangan dari sektor sayap kiri sungguh sangat cepat, tambahnya. Ini menunjukkan bahwa struktural tim yang kokoh membuat mereka mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di Proliga, termasuk Jakarta Electric PLN yang terkenal kuat. Ketangguhan Petrokimia di final 4. Walaupun kehilangan Megawati, Petrokimia tidak kehilangan kepercayaan diri. Pelatih Jeff Jiang berusaha memaksimalkan potensi setiap pemain melalui kombinasi yang seimbang. Di antara pemain yang mengambil peran sentral dalam pertandingan adalah Hanyu Davis Kiba dan Julia Sangakomo. Kedua pemain ini menjadi pilar penting dalam serangan yang mengusung Petrokimia ke level berikutnya. Pada set pertama pertandingan, Petrokimia berhasil mengalahkan Jakarta Electric PLN dengan skor 25-20. Kemenangan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan merupakan pernyataan bahwa tim kebanggaan Gresik tetap kompetitif dan siap menghadapi tantangan meskipun tanpa kehadiran pemain bintang mereka. Vanja Bukilic kembali memperkuat timnas Serbia. Di sisi lain, kabar terbaru datang dari sahabat Megawati, Vanja Bukilic. Setelah memutuskan untuk hengkang dari Red Sparks dan meninggalkan Voli Korea, Vanja dipastikan akan memperkuat timnas Serbia di turnamen Volleyball Nations League, VNL, 2025. Pengumuman ini datang sebagai berita baik bagi fans dan penggemar voli, karena Vanja menunjukkan komitmennya untuk kembali bersinar di kancah internasional. Seleksi untuk timnas Serbia sendiri dijadwalkan akan dimulai pada 28 April. Dalam seleksi ini, Vanja akan berkompetisi dengan sejumlah pemain lain yang tidak kalah hebat, termasuk bintang voli asal Serbia, Tijana Bokovi. Persaingan ini jelas akan menjadi kesempatan bagi Vanja untuk membuktikan kualitasnya dan kembali bersinar di level tertinggi menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Peluang duet dengan Tara Taubner. Salah satu hal menarik dari situasi Vanja adalah kemungkinan dirinya untuk bermain berduet dengan Tara Taubner, yang sebelumnya pernah bermain di Proliga bersama Jakarta Lavani. Tara juga telah dipanggil oleh timnas Serbia untuk bergabung, dan kolaborasi antara mereka diharapkan dapat menciptakan kombinasi serangan yang mematikan. Dengan pengalaman masing-masing, duet ini pastinya akan meningkatkan daya saing timnas Serbia di VNL yang akan datang. Kedekatan antara Megawati dan Vanja. Di balik layar, hubungan antara Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic tampaknya jauh lebih dalam dari sekadar rekan setim. Menurut yang diungkapkan oleh penerjemah mereka, Lee Sojong, kedekatan keduanya terlihat jelas baik di dalam maupun luar lapangan. Mereka hampir selalu bersama, berbagi cerita tentang keluarga, dan saling mendukung satu sama lain untuk menjadi pemain yang lebih baik. Chemistry mereka sangat alami, ujar Lee.
Kedekatan ini menambahkan lapisan emosional pada perjalanan karir voli mereka, dan menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda. Hubungan yang saling mendukung ini menunjukkan betapa pentingnya soliditas tim tidak hanya di area kompetisi, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Kesimpulan, Kelsey Robinson, melalui pujiannya, gagal untuk menunjukkan betapa kuatnya karakter Petrokimia dalam menjalani pertandingan meskipun tanpa pemain kunci seperti Megawati. Keberanian dan keteguhan tim ini menciptakan harapan yang baru di kompetisi voli Indonesia. Di sisi lain, kabar kaki dari Vanja Bukilic yang kembali ke pangkuan timnas Serbia menjadi sorotan penting, menambah semangat di dunia voli internasional. Kedua fakta ini memberikan gambaran tentang bagaimana dinamika teknologi dan emosi di lapangan voli memengaruhi karir pemain serta tim. Dalam dunia olahraga, di mana persaingan dan kolaborasi seringkali berjalan seiring, penting untuk menemukan keseimbangan agar tidak hanya meraih kemenangan tetapi juga membangun hubungan yang saling menguatkan antar pemain. Dengan semangat ini, kita berharap agar baik Petrokimia maupun Vanja Bukilic dapat meraih kesuksesan di setiap langkah yang diambilnya, baik di arena lokal maupun internasional.